materi tentang tatanan sosial dan pengendalian sosial. Adapun yang akan kami bahas yaitu struktur sosial, yang kedua adalah identitas sosial, yang ketiga adalah masyarakat, yang keempat adalah pengendalian sosial. Adapun struktur sosial. Struktur sosial merupakan hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan antara peranan-peranan sosial. Struktur sosial terdiri atas dua konsep penting. Yang pertama adalah struktur dan kedudukan. Merupakan hak atau kewajiban dalam tingkah laku manusia. Yang kedua adalah peranan. Peranan merupakan aspek yang dianalisis dari suatu struktur atau kedudukan. Adapun yang ketiga itu adalah ciri-ciri struktur sosial. Ciri-ciri struktur sosial terbagi atas tiga, yaitu yang pertama, tunjuk pada kelompok masyarakat. Struktur sosial hanya bisa muncul pada individu-individu yang memiliki status dan peran. Status dan peranan masing-masing individu hanya bisa terbaca ketika mereka berada dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Yang kedua, berkaitan erat dengan kebudayaan. Kelompok masyarakat lama-kelamaan akan membentuk suatu kebudayaan. Indonesia mempunyai banyak daerah dengan kebudayaan beraneka ragam. Hal-hal yang mempengaruhi struktur sosial masyarakat Indonesia ada tiga, yaitu yang pertama, keadaan geografis, yang kedua, agama harian, yang ketiga, pembangunan. Yang ketiga, dapat berubah dan berkembang. Masyarakat tidak statis karena terdiri dari kumpulan individu. Mereka bisa berubah dan berkembang sesuai dengan tuntunan zaman. Fungsi struktur sosial ada tiga, yaitu yang pertama, fungsi identitas. Struktur sosial berfungsi sebagai penegas identitas yang dimiliki oleh sebuah kelompok. Kelompok yang anggotanya memiliki kebersamaan dalam latar belakang ras, sosial, budaya akan mengembangkan struktur sosialnya sendiri sebagai pembeda dari kelompok lainnya. Yang kedua yaitu fungsi kontrol. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu muncul kecenderungan dalam diri individu untuk melanggar norma, nilai, atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Bila individu tadi mengingat peran dan status yang dimilikinya dalam struktur sosial, kemungkinan individu tersebut akan mengurungkan niatnya untuk melanggar peraturan. Pelanggaran aturan akan berpotensi menimbulkan konsekuensi yang pahit. Yang ketiga yaitu fungsi pembelajaran. Individu belajar dari struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini mungkin mengingat masyarakat merupakan salah satu tempat berinteraksi. Banyak hal yang bisa dipelajari dari struktur sosial masyarakat, mulai dari sikap, kebiasaan, kepercayaan, dan kedisiplinan. Berikutnya, institusi sosial. Elemen lain dari struktur sosial adalah institusi sosial. Menurut Judson R. Lodis, institusi sosial sebagai norma-norma, aturan-aturan, dan pola-pola organisasi yang dikembangkan di sekitar kebutuhan-kebutuhan atau masalah-masalah pokok yang terkait dengan pengalaman masyarakat. Institusi sosial terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, institusi keluarga, institusi agama, institusi pendidikan, dan institusi politik ekonomi. Nah, institusi keluarga adalah lembaga sosial dasar yang bentuk lembaga ini sangat bervariasi. Bentuk yang pertama, communal family, yaitu keluarga berdasarkan perkawinan suami dan istri yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Kemudian yang kedua yaitu consanguine. Consanguine adalah kelompok keluarga hubungan saudara yang jauh lebih besar dengan satu lingkaran pasangan. Dan yang kedua, institusi agama. Dalam bahasa Inggris disebut religion, yang berasal dari bahasa Latin yaitu religere, artinya mendapatkan. Nah, institusi agama merupakan sistem keyakinan dan praktik keagamaan yang penting dari masyarakat yang telah dibakukan dan dirumuskan serta yang dianut secara luas dan dipandang perlu dan benar.
Bagian ketiga, institusi pendidikan. Nah, lembaga pendidikan dikembangkan sebagai suatu upaya sistematis untuk mengajarkan apa yang tidak bisa dipelajari secara mudah dalam lingkungan keluarga. Nah, lembaga pendidikan primer adalah sekolah formal yang terdiri dari jenjang anak-anak hingga perguruan tinggi. Kemudian yang keempat, institusi politik ekonomi. Institusi politik ekonomi adalah sarana yang distandarisasi untuk memelihara keterlibatan dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa. Pengendalian sosial. Pengendalian sosial adalah suatu mekanisme untuk mencegah penyimpang sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai yang berlaku. Untuk mengendalikan sosial masyarakat ada 3. Yang pertama, pengendalian lisan, di mana pengendalian ini diberikan dalam bahasa lisan guna mengajak anggota kelompok sosial untuk mengikuti peraturan. Yang kedua, pengendalian simbolik. Pengendalian simbolik ini dilakukan dengan melalui gambar, tulisan, iklan, dan kajian lain-lainnya seperti poster dan rambu lalu lintas. Nah, dan yang ketiga, pengendalian kekerasan. Pengendalian kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk membuat si pelanggar, membuatnya tidak berani lagi melakukan kesalahan tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.